Halo semua, berjumpa lagi dengan Bapak di video pembelajaran kelas 8 semester 1, materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang jarak dan perpindahan, serta kelajuan dan kecepatan. Seperti yang Pak sampaikan di video sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu tentang percepatan, yaitu bagian dari gerak lurus berubah beraturan. Tapi sebelum itu, mari kita bahas dulu sedikit tentang gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan, atau biasa disingkat GLB, merupakan suatu gerak lurus yang memiliki kecepatan konstan atau tetap. Dalam artian, gerak benda pada setiap selang waktu yang sama, benda tersebut menempuh jarak yang sama. Karena kecepatannya konstan atau tetap, maka benda tersebut tidak memiliki percepatan, atau dapat dirumuskan A sama dengan 0. Contoh, seseorang yang mengayuh sepeda di jalan mendatar pada kecepatan tetap. Lalu yang berikutnya itu adalah gerak lurus berubah beraturan, atau biasa disingkat GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan lintasan yang lurus, dan kelajuannya mengalami perubahan yang sama setiap sekon. Perubahan kecepatan tiap sekon inilah yang disebut sebagai percepatan. Nah, di sini bedanya kalau GLB itu atau gerak lurus beraturan itu dia tidak mengalami perubahan kecepatan. Sedangkan pada GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, dia mengalami perubahan kecepatan setiap sekonnya. Nah, inilah yang disebut sebagai percepatan. Contohnya di sini adalah seseorang yang mengayuh sepeda di jalan menurun. Seperti yang kita ketahui, jika kita berkendara atau mengendarai sepeda di jalan menurun, semakin lama atau semakin ke bawah, maka kecepatan kita akan semakin bertambah. Bisa dikatakan kita atau orang ini sedang mengalami percepatan. Contoh lainnya adalah buah yang jatuh dari pohonnya. Buah yang tadinya diam, semakin lama dia jatuh, maka kecepatannya akan semakin tinggi. GLBB berdasarkan kelajuannya dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu, bila kelajuan benda bertambah dengan nilai yang sama setiap sekonnya, maka disebut gerak lurus dipercepat beraturan, atau kadang disebut juga percepatan dipercepat, atau kadang lebih disingkat lagi, yang ini disebut percepatan. Kenapa disebut percepatan? Karena dia mengalami pertambahan kecepatan. Contohnya seperti tadi, sepeda yang melaju pada jalan menurun. Yang kedua, bila kelajuan benda berkurang dengan nilai yang sama setiap sekonnya, maka disebut gerak lurus diperlambat beraturan, atau bisa disebut juga percepatan diperlambat, atau bisa disingkat juga sebagai perlambatan. Nah, di sini sudah Pak warnai poin pentingnya, yaitu percepatan itu adalah pertambahan kecepatan, sementara perlambatan adalah berkurangnya kecepatan itu atau perubahan kecepatan yang menjadi berkurang. Contoh dari perlambatan, sepeda yang melaju lalu direm hingga berhenti. Seperti yang sudah dibahas tadi, perubahan kecepatan tiap sekon inilah yang disebut sebagai percepatan. Dari pernyataan ini dapat dituliskan persamaan A sama dengan delta V per T, di mana A adalah percepatan, delta V adalah perubahan kecepatan, dan delta T adalah perubahan waktu. A sama dengan delta V per delta T. Nah, delta V itu apa? Delta V adalah perubahan kecepatan di mana bisa diperoleh dari kecepatan akhir, yaitu Vt, dikurangi kecepatan awal, yaitu V0. Dan delta T ini adalah perubahan waktu yang bisa diperoleh dari waktu akhir dikurangi waktu awal. Keterangannya bisa dilihat di sini. Vt itu kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. V0 itu kecepatan awal, satuannya juga meter per sekon. Tt itu waktu akhir, satuannya sekon. Dan T0 itu adalah waktu awal,
satuannya second. Nah, jika nanti hasil perhitungan percepatan atau A bernilai positif, kadang positif itu tidak ditulis, maka itu adalah percepatan. Sedangkan kebalikannya, jika hasil perhitungan percepatan atau A-nya itu bernilai negatif, maka itu termasuk perlambatan. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah mobil yang awalnya diam bergerak selama 5 sekon dengan kecepatan 72 km per jam. Berapakah percepatan yang dialami mobil tersebut? Nah, dari soal kita mengetahui posisi mobil itu awalnya adalah diam. Jika suatu benda diam, maka kecepatannya adalah 0. Lalu setelah bergerak, kecepatan mobil itu berubah menjadi 72 km per jam. Lalu yang diketahui berikutnya itu adalah T0. Karena mobilnya awalnya diam, maka waktu awal itu adalah 0 juga. Dan setelah bergerak, waktunya itu adalah 5 sekon. Jadi T akhir itu adalah 5 sekon. Yang ditanya adalah percepatan, yaitu A. Nah, kita lihat satuannya. Yang ini satuannya meter per sekon, second, sementara di VT itu ada kilometer per jam. Yang ini berbeda. Tentu saja jika berbeda, ini tidak bisa langsung dihitung atau dikalikan. Jadi, di sini kita perlu merubah kilometer per jam menjadi meter per second. Nah, bagaimana merubahnya? 72 km per jam ini kita rubah per besarannya. 72 km per 1 jam. Ini kan per jam. Per jam itu per 1 jam. Jadi 72 km dibawa ke meter itu dikali 1000 menjadi 72.000. Sementara 1 jam itu dibawa ke detik. 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik. Jadi 1 jam itu adalah 60 menit dikali 60 detik. 6 kali 6 36, ada 02, jadinya 3600. Jadi 72.000 meter per 3600 second. Ini tinggal dibagi, hasilnya adalah 20 meter per second. Nah, di rumus sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa percepatan itu adalah delta V per delta T, di mana delta V adalah VT dikurangi V0 atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal per waktu akhir dikurangi waktu awal. Tinggal kita rubah huruf ini menjadi angka yang ada di diketahui. Makanya menulis di diketahui ini penting agar nanti pas penulisan tidak salah tulis. Kita lihat VT ini yang 72 km per jam sudah kita rubah ke 20 meter per second. Jadi VT-nya adalah 20, V0-nya adalah 0, T akhirnya adalah 5 second, dan T awalnya adalah 0. Dari perhitungan ini 20 dibagi 5 itu adalah 4 meter per second kuadrat atau pangkat 2. Nah, kita lihat di sini. Hasil A-nya itu tidak ada tanda minnya. Berarti ini bukan perlambatan. Ini adalah percepatan. Jadi mobil ini mengalami percepatan sebesar 4 meter per second kuadrat. Nah, yang berikutnya contoh soal yang kedua. Ini merupakan contoh dari perlambatan. Agar lebih mudah dimengerti, Pak menggunakan contoh soal yang sama, cuman Pak tukar posisinya. Silakan dibaca. Sebuah mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam direm hingga berhenti hingga menjadi kecepatannya menjadi 0 meter per second dalam selang waktu 5 second.
Berapakah perubahan kecepatannya? Apakah termasuk percepatan atau perlambatan? Nah, untuk menjawabnya masih sama. Pertama kita tulis dulu diketahui. Yang diketahui pertama dari soal, kita baca ulang lagi. Sebuah mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, berarti ini kecepatan awal adalah 72 km per jam. Kita tulis V0 sama dengan 72 km per jam. Tadi sudah bisa kita rubah 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per second. Lalu kita baca lagi soalnya. Direm hingga berhenti. Direm hingga berhenti berarti dia kecepatan akhir. Kecepatan akhirnya adalah 0 meter per second. VT-nya sama dengan 0 meter per second. Dalam selang waktu 5 second. Ini adalah waktu akhir, yaitu TT sama dengan 5 second. Jadi waktu awalnya itu adalah 0 second. Berapakah perubahan kecepatannya? Karena yang ditanya adalah perubahan kecepatan, itu adalah A. A sama dengan delta V per delta T. Masih sama seperti tadi. A sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal. Kita rubah huruf ini dengan angka yang ada diketahui. VT-nya 0, 0 dikurangi 20 dibagi 5 dikurangi 0. 0 dikurangi 20 itulah min 20. 5 dikurangi 0 adalah 5. Jadi min 20 dibagi 5 adalah min 4 meter per second kuadrat. Di sini ada tanda min, berarti ini termasuk perlambatan. Nah, contoh yang terakhir. Ini jika yang ditanya bukan percepatannya, tetapi kecepatan. Kira-kira penyelesaiannya seperti apa? Buah kelapa yang sudah tua jatuh dari pohonnya. Jika percepatan gravitasi, nah konstanta gravitasi itu adalah 9,8 meter per second. Tetapi untuk memudahkan perhitungan, biasanya dibulatkan menjadi 10 meter per second. Kita lanjut. Berapakah kecepatan buah setelah jatuh selama 3 second? Jadi di sini ada buah yang awalnya diam, lalu jatuh pada detik ketiga. Kira-kira berapa kecepatan buah tersebut? Cara penyelesaiannya masih sama. Yang pertama kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui pertama itu adalah percepatan, yaitu 10 meter per second. Kecepatan awalnya karena buah kelapanya tadinya berada pada pohon dengan posisi diam, maka V0-nya adalah 0. Sementara kecepatan akhirnya ditanyakan, nanti kita cari, dan waktu akhirnya adalah 3 detik. Jadi TT sama dengan 3 second. Sementara T0 itu adalah 0. Yang ditanya adalah kecepatan akhir, yaitu VT. Penyelesaiannya, ini rumus awalnya yaitu A sama dengan delta V per delta T. Karena yang ditanya adalah delta V atau V, kita pergunakan segitiga T yang pernah kita bahas sebelumnya. Kita lihat posisi yang di atas adalah delta V, maka delta V itu di atas, dan yang di bawah adalah A kali delta T, A dan T. Ingat yang tegak ini adalah kali, yang mendatar atau horizontal ini adalah bagi. Karena yang ditanya adalah delta V, maka delta V kita tutup. Jadi sisa rumusnya adalah A kali delta T. Delta V itu adalah perubahan kecepatan, yaitu VT dikurangi V0. Lalu lanjut rumusnya sama dengan A kali delta T. Kita ganti huruf dengan angka. VT itu dicari, VT itu ditanya, kita tulis ulang VT dikurangi V0 itu 0, lalu A itu 10 meter per second kuadrat, dan delta T itu 3 second. Nah, di sini 10
kali 3 itu adalah 30, sementara 0 yang ada di sebelah kiri pindah ke kanan, dia menjadi plus. Yang tadinya min itu menjadi plus. Jadi Vt sama dengan 30 ditambah 0. Vt sama dengan 30 meter per second. Jadi kecepatan buah pada detik ketiga second adalah 30 meter per second. Jadi sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat.